Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka, berkumpul dalam kajian metodologi studi Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahi kita nikmat sehat, yang telah melimpahi kita nikmat rizki yang melimpah yang tidak dapat diukur. Semoga kesehatan dan rizki kita dapat kita maksimalkan untuk melanjutkan kehidupan kita yang lebih bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat lingkungan sekitar kita, bahkan buat alam semesta. Manfaat yang dapat dirasakan pada diri kita dan pada sesama. Karena apabila kita hidup tidak bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, maka kita sudah dianggap tidak ada. Artinya kehidupan itu harus bermanfaat, harus memiliki nilai-nilai manfaat. Sholawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada umatnya sampai akhir zaman. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas metodologi studi Islam pada bab ketiga, yaitu berbagai pendekatan di dalam memahami agama. Pada bab sebelumnya kita sudah bahas mengenai kebutuhan manusia terhadap agama. Kebutuhan manusia terhadap agama, di mana pada intinya bahwa fitrah kita sebagai insan manusia begitu membutuhkan agama sebagai tuntunan kehidupan kita, sebagai tuntunan memecahkan masalah hidup kita, sebagai tuntunan dalam melakukan peribadatan kita. Nah, fitrah itu sudah kita rasakan ketika kita masih dalam kandungan ibu kita di alam rahim, bahwa pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan itu merupakan fitrah yang diperjanjikan menurut kacamata agama. Pengakuan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu merupakan salah satu bentuk daripada bahwa pada fitrahnya manusia itu memiliki kebutuhan terhadap agama sebagai tuntunan dalam menapaki hidupnya di alam dunia ini. Adik-adik, kali ini kita akan ngebahas tentang bab ketiga, di mana kita akan bahas berbagai pendekatan di dalam memahami agama. Sesungguhnya
agama itu sangat dibutuhkan keberadaannya dalam zaman, sepanjang zaman. Apalagi pada masa sekarang, bahwa agama dituntut agar ikut terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Masalah kehidupan yang dihadapi dihadapi umat manusia. Karena agama tidak boleh hanya sekedar menjadi lambang kesalehan atau berhenti sekedar disampaikan dalam khutbah, melainkan secara konsepsional menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Dalam kehidupan ini terlalu banyak masalah-masalah yang timbul yang tidak terduga, dan masalah-masalah tersebut menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan untuk mengurai daripada permasalahan hidup. Tentu permasalahan dalam kehidupan tidak lepas daripada masalah-masalah agama. Baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah hubungan kemasyarakatan, baik itu masalah ekonomi, dan sebagainya. Bagaimana cara kita membina rumah tangga yang baik, bagaimana kita dapat berhubungan dengan sesama teman, tetangga dengan baik, bagaimana kita dapat memecahkan masalah ekonomi dengan baik melalui konsep yang telah dituntun dalam agama. Jadi di sini di dalam problematika berbagai pendekatan di dalam memahami agama, di sini kita akan melihat dari pendekatan teologis normatif, kemudian melalui pendekatan antropologis, kemudian melalui pendekatan sosiologis, kemudian pendekatan psikologis, kemudian pendekatan historis, kebudayaan, dan pendekatan filosofis. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu dalam kajian ini bahwa berbagai pendekatan di dalam memahami agama sehingga kita semakin menambah wawasan kita dalam memahami agama. Dan metodologi studi Islam ini menjadi pintu untuk membuka ruang hati kita dalam memandang dan memahami agama. Di sini adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma pendapat kita, paradigma pandangan kita yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Baik, adik-adik, kita mulai dari pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan teologis. Dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan teologis yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain. Jadi realisasi di dalam masyarakat, realisasi di dalam apa yang ada di dalam hati kita, bahwa dalam menganggap sesuatu keyakinan agama utamanya adalah tentu kita beranggapan bahwa agama kita lah yang paling benar. Itu sebagai modal dasar iman kita untuk mendalami agama kita. Dan sifat daripada
fanatik tersebut menjadi modal untuk kita dalam menguatkan iman kita di dalam agama. Jadi pandangan agama apapun menganggap bahwa agamanya yang paling benar, itu secara kerangka ilmu ketuhanan adalah memang sudah ditanamkan di dalam keyakinan kita. Nah, di sini agama yang satu menganggap bahwa agama dialah yang paling benar. Agama yang lain menganggap bahwa agama dialah yang paling benar. Itu rasional. Tetapi anggapan tersebut tentang kebenaran agama kita dalam kaitannya di dalam kemasyarakatan tentu bukan sebagai modal untuk saling membenci, bukan untuk saling mengolok-olok, tetapi keyakinan terhadap kebenaran agama kita adalah modal untuk keterbukaan kita, untuk menghargai agama-agama yang lain, bukan saling menghujat. Berangkat daripada keyakinan agama kita yang paling benar. Itu tidak mustahil, karena berdasarkan keyakinan masing-masing agama menganggap dirinya yang paling benar. Di dalam satu bentuk agama kita, khususnya Islam saja, di dalam pandangannya ini banyak perbedaan-perbedaan dan mengklaim dirinya yang paling benar. Di sini kita dapat lihat bahwa dalam Islam sendiri secara tradisional dapat dijumpai beberapa pandangan ilmu tentang kerangka ketuhanan itu berbeda-beda. Di sini dapat dijumpai teologi Mu'tazilah misalnya. Nanti dapat apa itu Mu'tazilah dapat diperdalam di mata kuliah ilmu kalam. Kemudian teologi Asy'ariyah. Kemudian ada teologi Maturidiyah. Dan masing-masing mengklaim bahwa teori mereka lah yang paling benar dalam pandangan mereka. Jadi ini dalam satu pandangan konsep dalam Islam saja berbeda-beda cara pandang. Apalagi dalam pandangan yang berbeda agama. Tentu mengklaim kebenaran itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi mengklaim kebenaran adalah keyakinan pada diri kita sendiri. Artinya kita jangan kebenaran agama kita untuk menyalahkan agama yang lain. Silahkan. Karena agama adalah berdasarkan keyakinan masing-masing dari yang meyakininya. Nah, tentu ini dasar pokok daripada kita beragama. Walaupun kita fanatik terhadap agama kita, kebenaran kita yakini terhadap agama kita, tetapi dalam kaitannya dalam metodologi studi Islam itu untuk saling memandang, saling menghormati agama atau paham-paham yang berbeda. Jadi kefanatikan kita tidak untuk menyalahkan agama yang lain. Karena sudah jelas di dalam Islam sendiri batas-batas akidah agama itu seperti apa. Tetapi ini untuk menjadi modal dalam kehidupan kita di dalam masyarakat. Sehingga sekat-sekat kefanatikan itu tidak menjadi sekat-sekat kebencian dan terkotak-kotak pada kebencian. Dari pemikiran tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma
atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk, forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya sebagai yang salah. Nah, ini kita jangan sampai diterapkan pada diri kita sebagai umat Islam, karena kita harus toleransi terhadap keberagamaan pada agama lain, saling menghormati, seperti dicontohkan Rasul pada masa beliau memimpin Madinah Al-Munawwarah, di mana Rasul dalam sosial kehidupannya, beliau dijelaskan setiap pagi menyuapi seorang Yahudi yang buta matanya. Jadi sekat-sekat daripada kepanetikan itu tidak membatasi dalam kemasyarakatan, bahwa tentu hubungan akidah kita tidak boleh campur baur dengan agama lain, tapi dalam hubungan kemasyarakatan tentu kita dipersilahkan, boleh. Jadi seorang muslim boleh mengantar makanan kepada non-muslim. Begitu juga sebaliknya. Tentu ada batasan-batasan mengenai apa yang objeknya, apakah kalau memang halal tentu kita boleh. Tapi kalau kita dikirimi pada benda atau zat yang memang haram, tentu kita juga dengan halus menolaknya, bahwa di dalam agama kita tidak boleh mengkonsumsi benda atau zat tersebut. Jadi mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya sebagai salah. Aliran teologi yang satu begitu yakin dan fanatik bahwa pahamnya lah yang benar, sedangkan yang lain salah. Ini barangkali di dalam internal Islam sendiri ya, itu juga sering mengklaim bahwa dirinya yang paling benar dan yang lain salah, sehingga memandang paham orang lain itu keliru, sesat, kafir, murtad, dan seterusnya. Nah, ini karena kepanatikan kita, karena keyakinan kita terhadap kebenaran kita, jangan sampai menjadi modal untuk menyalahkan paham yang lain. Intinya dalam paham keberagamaan di dalam masyarakat. Selanjutnya kita memahami agama dalam pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jadi di sini antropologi memotret kehidupan atau memahami agama dalam wujud praktek yang berkembang di dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Jadi melalui pendekatan antropologis ini, bahwa ternyata agama itu akrab dengan masalah-masalah pada masalah kehidupan manusia pada umumnya, dan menjelaskan untuk mencari jawabannya. Masalah-masalah kehidupan manusia banyak. Jadi di sini agama memberi solusi terhadap masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat dan memberi jawaban. Di sini dicontohkan, selain dengan pendekatan tersebut, di sini dicontohkan bahwa
di sini sejalan dengan pendekatan tersebut, maka dalam berbagai penelitian antropologi agama dapat ditemukan adanya hubungan positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Terdapat hubungan yang positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Melalui pendekatan antropologis ini, bahwa kita memahami agama dapat terkait dengan ekonomi dan politik. Misalnya di dalam kondisi keberadaan seseorang itu akan berdampak berimbas pada agamanya. Seperti misalnya bahwa kemiskinan itu akan mendekatkan seseorang pada kekafiran. Artinya ada alternatif lain yang terkait dari ekonomi dalam pandangan agama. Dekat dengan kekafiran. Orang bisa menggadaikan akidahnya dengan hanya dengan 5 liter beras karena miskin. Orang dapat menggadaikan agamanya dengan beberapa lembar uang karena miskin. Dan terkait di sini dengan politik, bahwa politik itu sangat hubungannya dekat dengan hubungannya sangat positif antara kepercayaan agama dengan kondisi di sini hubungannya sangat positif. Kemudian golongan masyarakat yang kurang mampu dan golongan miskin pada umumnya lebih tertarik kepada gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat menjanjikan perubahan tatanan sosial kemasyarakatan. Jadi di sini yang tadi dikatakan bahwa kemiskinan itu akan mempengaruhi akidah seseorang. Kemiskinan itu akan dekat dengan kejahatan. Itu salah satu contoh. Jadi di sini pada golongan orang-orang yang tidak mampu lebih tertarik kepada keagamaan yang bersifat menjanjikan perubahan tatanan sosial. Di sini hubungan antropologis ini sangat kuat. Kemudian sedangkan untuk golongan orang kaya lebih cenderung untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi lantaran tatanan itu menguntungkan pihaknya. Jadi bagi masyarakat kaya tentu tidak memikirkan finansial lagi. Dan dia cenderung mempertahankan kondisinya itu secara ekonomi lantaran tatanan itu menguntungkan pihaknya. Jadi itu. Kemudian melalui pendekatan antropologis di atas, kita melihat bahwa agama ternyata berkorelasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Berkorelasi, saling ada berhubungan antara etos kerja dan perkembangan ekonomi di suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, jika kita ingin mengubah pandangan dan sikap etos kerja seseorang, maka dapat dilakukan dengan cara mengubah pandangan keagamaannya. Dalam kata lain, Allah tidak akan merubah suatu kaum selain dia akan merubah dirinya sendiri. Jadi ini adalah ikhtiar. Motivasi-motivasi itu tentu ada dalam pandangan-pandangan ini, bahwa di sini tentu memiliki peran penting dalam. Selanjutnya melalui pendekatan antropologis ini
kita dapat melihat agama dalam hubungannya dengan mekanisme pengorganisasian. Juga tidak kalah menarik untuk diketahui oleh para peneliti sosial keagamaan. Jadi, melalui pendekatan antropologis ini kita juga dapat melihat agama dalam hubungannya dengan mekanisme pengorganisasian terkait dengan kemasyarakatan. Di sini dicontohkan kasus di Indonesia. Peneliti Clifford Geertz dalam karyanya The Religion of Jawa dapat dijadikan contoh yang baik dalam bidang ini. Geertz melihat adanya klasifikasi sosial dalam masyarakat Muslim di Jawa. Antara santri itu memiliki komunitas tersendiri. Klasifikasi sosial, kelas-kelas di dalam masyarakat Jawa. Kemudian antara priyayi itu tentu berhubungan dengan kepemerintahan, jabatan, kedudukan, kemudian dan abangan. Sungguh pun hasil penelitian antropologis di Jawa ini mendapat sanggahan dari berbagai ilmuwan sosial yang lain, namun kontribusi stratifikasi sosial dikemukakan cukup membuat orang berpikir ulang untuk mengecek ulang keabsahannya. Apakah betul bahwa ada klasifikasi sosial yang terbentuk pada masyarakat Jawa, dan ini sebagai sampel untuk masyarakat dunia tentunya. Apakah betul ada klasifikasi tersebut, ada kelas-kelas tersebut antara santri, kemudian antara priyayi yang berhubungan dengan kedudukan, jabatan, atau abangan yang masih mempertahankan adat lama. Pendekatan antropologis seperti itu diperlukan adanya sebab banyak berbagai hal yang dibicarakan agama hanya bisa dijelaskan dengan tuntunan melalui pendekatan antropologis. Dalam Al-Quranul Karim, sebagai sumber utama ajaran Islam, misalnya kita memperoleh informasi tentang kapal Nabi Nuh di Gunung Arafat, kisah Ashabul Kahfi yang dapat bertahan hidup dalam gua lebih dari 300 tahun lamanya. Di mana kira-kira barangkali kapal Nabi Nuh itu? Di mana kira-kira barangkali gua itu? Dan bagaimana pula bisa terjadi hal yang menakjubkan itu? Ataukah hal yang demikian merupakan kisah fiktif? Tentu masih banyak lagi contoh lain yang hanya dapat dijelaskan dengan bantuan ahli geografi dan arkeologi. Dari penjelasan itu bahwa kita dapat menyimak hubungan memahami antropologi dengan kaitannya dengan memahami agama dengan melalui antropologi. Dengan demikian, pendekatan antropologi sangat dibutuhkan dalam memahami ajaran agama. Karena dalam ajaran agama tersebut, uraian dan informasi yang dapat dijelaskan lewat bantuan ilmu antropologi dengan cabang-cabangnya, yaitu geografi dan arkeologi. Kita akan masuk pada memahami agama dengan melalui pendekatan filosofis. Apa itu filosofis? Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta kepada kebenaran, cinta kepada ilmu, cinta kepada hikmah. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu
berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Jadi arti daripada filsafat itu adalah cinta kepada kebenaran, cinta kepada ilmu, cinta kepada hikmah. Jadi di mana di sini bahwa kata filsafat itu juga bersifat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, mencari hakikat sesuatu, kebenaran. Kemudian berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Kalau berangkat dari sini, tentu filsafat itu memiliki kemuliaan karena cinta pada kebenaran, kebenaran yang hakiki, cinta kepada ilmu, di mana ilmu berkembang, mengembangkannya, dan ilmu itu terkait dengan, kalau kita dalam pendekatan studi metodologi studi Islam, bahwa tentu ilmu dari kacamata Islam. Artinya kalau disekat dari kacamata Barat, bahwa ilmu adalah hal yang dapat diobservasi, bendanya tampak, dapat dirasa, diraba, dapat diteliti. Nah, itu ilmu. Tetapi dalam Islam tentu berangkat dari keyakinan bahwa ilmu menurut kacamata Barat itu benar. Tapi dalam Islam bahwa ilmu tentang keagamaan yang bersifat non fisik itu juga diyakini kebenarannya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, di mana Purwadarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, mengenai asas-asas, mengenai hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di dalam semesta, atau mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Arti adanya sesuatu. Apa itu? Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan oleh Sidi Ghazalba. Menurutnya, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, dalam rangka mencari inti, dalam rangka mencari hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Ini terkait dengan agama, maka di sini berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara secara saksama, artinya secara rinci. Pendekatan filosofi yang demikian itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli kita. Kita misalnya membaca buku berjudul Hikmah At-Tashri' wa Falsafatuhu yang ditulis oleh Muhammad Al-Jawawi. Dalam buku tersebut, Al-Jurjawi berupaya mengungkapkan hikmah yang terdapat di balik ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran agama misalnya mengajarkan agar melaksanakan salat berjamaah,
Tujuannya antara lain agar seseorang merasakan hikmahnya hidup secara berdampingan dengan orang lain. Mengapa kita bertetangga dengan si A? Itu ada hikmahnya. Dan itu bukan menjadi rahasia tetapi realitas. Hikmah-hikmah yang terkandung dari sholat berjamaah itu bisa dicontohkan pada kehidupan kita bermasyarakat. Dengan mengerjakan puasa misalnya agar seseorang dapat merasakan lapar. Apa itu yang buat kita harus merasakan lapar? Supaya kita peduli kepada orang lain, supaya kita berempati kepada orang-orang yang tidak mampu, supaya kita memiliki jiwa-jiwa yang dermawan karena lapar, karena kita merasakan lapar. Barangkali dari yang dapat digali dari hikmah puasa. Yang selanjutnya menimbulkan rasa iba kepada sesamanya yang hidup serba kekurangan. Iba itu dalam arti rasa, belum eksekusi, belum bertindak, hanya baru iba. Tetapi tindakan kita tentu dalam bentuk realitas, dalam bentuk nyata. Kalau kita dalam posisi yang sedang beruntung, kita harus peduli kepada orang-orang yang tidak beruntung. Itu mungkin makna daripada puasa. Demikian pula ibadah haji yang dilaksanakan di kota Mekah dalam waktu yang bersamaan dengan bentuk dan gerak-gerik ibadah manasik yang sama dikerjakan. Lainnya dimaksudkan agar orang-orang yang mengerjakan berpandangan luas, merasa bersaudara dengan sesama muslim dari seluruh dunia. Jadi dari seluruh dunia itu kita sesama muslim adalah bersaudara. Kita dapat merasakan sakitnya saudara kita yang tersakiti di dunia yang lain. Kepedulian kita juga jangan tersekat pada tetangga kita. Jangan tersekat, tapi minimal kepedulian kita adalah pada tetangga kita. Tapi tindakan kita bisa saja menjangkau ke sekelurahan, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, senegara, bahkan dapat kita berbuat untuk saudara muslim kita yang ada di negara lain. Tawaf yang dikerjakan mengandung makna bahwa hidup harus penuh dengan dinamika yang tak kenal lelah, usaha. Tawaf, ikhtiar, dinamika kita yang tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, tidak pernah kehabisan mood sehingga kita boring, kita malas. Nah, itu gambaran dari tawaf yang dikerjakan mengandung makna bahwa hidup harus penuh dengan dinamika yang tak kenal lelah. Namun semuanya itu harus tertuju sebagai ibadah kepada Allah semata. Mengerjakan sa'i, yakni lari-lari kecil, menggambarkan bahwa hidup tidak boleh putus asa. Terus mencoba, terus berikhtiar, terus berusaha. Kalau kondisi kita tidak berpunya, bagaimana supaya kita punya usaha ikhtiar dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, dengan cara yang legal, yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan agama dan negara. Dimulai dari bukit Safa yang artinya bersih dan berakhir yang artinya bersih, Safa bersih, dan berakhir pada bukit Marwah yang artinya berkembang, Safa dan Marwah.
Artinya kita berikhtiar terus dari semua yang kita usahakan dengan dari yang bersih, dan diakhiri dengan berkembang. Berkembang maksudnya kita menjadi dermawan, peduli kepada sesama, berkembang. Dalam arti bukan hanya berkembang ikhtiar kita berkembang kemudian kita tidak peduli kepada sesama, itu tidak berhenti sampai di situ. Jadi berkembang. Dengan demikian hidup ini harus diisi dengan perjuangan yang didasarkan pada tujuan dan niat yang bersih sehingga dapat memperoleh keberkahan. Banyak hal-hal lain yang dikemukakan dalam kaitannya dengan memahami agama dengan pendekatan filosofis. Karena demikian pentingnya pendekatan filosofis ini, maka kita menjumpai bahwa filsafat telah digunakan untuk memahami berbagai bidang lain selain agama. Kita misalnya membaca adanya filsafat hukum Islam, ada filsafat sejarah, ada filsafat kebudayaan, ada filsafat ekonomi, dan sebagainya. Jadi filsafat ini dapat diterapkan bukan hanya pada memahami agama, tetapi pada hal-hal yang lain. Melalui pendekatan filosofi ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengamalan agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, kosong tanpa arti. Bukan berarti orang yang mengamalkan agama secara tradisi, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya itu bukan tidak berarti. Tetapi kita harus lebih memaknai bahwa di balik rahasia-rahasia ibadah itu ada nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalam, seperti yang tadi dicontohkan dalam kajian di atas. Misalnya orang yang melanggar agama itu terkena kifarat. Kifaratnya adalah untuk kemasyarakatan, untuk sosial. Selanjutnya kita masuk pada memahami agama melalui pendekatan historis. Apa itu historis? Historis adalah kata lain dari sejarah. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan urusan tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi. Islam tidak lepas dari sejarah. Dan di dalam Al-Quran banyak ibroh sejarah pada masa lalu yang dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Di sini di mana apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi melalui pendekatan sejarah kita dapat memahami agama. Jadi banyak muatan-muatan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mencakup sejarah. Bagaimana sejarah pada masa Nabi Ibrahim itu menjadi satu ibroh, artinya contoh. Bagaimana ketika Ashabul Kahfi itu bersembunyi di gua, itu juga merupakan sejarah. Bagaimana sejarah Nabi Musa terlepas daripada penguasa Fir'aun, itu adalah sejarah. Jadi banyak contoh-contoh di dalam
Al-Quran mengenai sejarah. Dan ini pendekatan historis ini sangat bermanfaat untuk kita pelajarinya. Melalui pendekatan sejarah, seorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris nyata. Dari alam yang idealis ke dalam alam nyata dan mendunia. Dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di dalam alam empiris dan historis. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama. Karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret. Bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa itu, ya. Jadi konkret. Dalam hubungan ini, Kunto Wijoyo telah melakukan studi yang mendalam terhadap agama yang dalam hal ini agama Islam. Menurut pendekatan sejarah, ketika ia memperoleh Al-Quran, ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bersifat konsep-konsep, bersifat ajaran-ajaran, dan yang kedua bersifat kisah-kisah sejarah dalam perumpamaan sebagai contoh bagaimana runtuhnya suatu kaum pada masa Nabi Lut misalnya, bagaimana kezaliman yang diberlakukan oleh Fir'aun kepada kaum Nabi Musa. Ini sebagian besar masuk dalam sejarah. Dalam bagian pertama yang berisi konsep-konsep, kita mendapati banyak sekali istilah Al-Quran yang merujuk kepada pengertian-pengertian normatif yang khusus. Merujuk pada pengertian normatif, aturan yang khusus. Kemudian ada doktrin-doktrin etik. Doktrin yang etik. Kemudian ada aturan-aturan legal dan ajaran-ajaran keagamaan pada umumnya. Itu dalam bagian pertama. Istilah-istilah itu atau singkatnya pernyataan-pernyataan itu mungkin diangkat dari konsep-konsep yang telah dikenal oleh masyarakat Arab pada waktu Al-Quran diturunkan, atau bisa saja merupakan istilah-istilah baru yang dibentuk untuk mendukung adanya konsep-konsep religius yang ingin diperkenalkan. Yang jelas istilah-istilah itu kemudian diintegrasikan ke dalam pandangan dunia Al-Quran dan dengan demikian lalu menjadi konsep-konsep yang otentik. Misalnya dalam satu contoh perlakuan ekonomi dalam mudharabah misalnya, itu adalah konsep Arab sebelum Islam yang dilanjutkan karena itu memiliki sisi yang baik, diabadikan. Konsep ekonomi mudharabah, bagi hasil. Dalam bagian pertama ini kita mengenal banyak sekali konsep baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Konsep tentang Allah misalnya, konsep tentang malaikat, tentang akhirat, tentang ma'ruf, mungkar dan sebagainya adalah konsep yang abstrak. Tetapi berangkat dari abstrak bukan berarti kita mengingkari. Nah, yang abstrak ini menjadi satu bagian daripada iman kita, karena hidayah kita untuk memiliki kemampuan meyakini yang abstrak. Sementara itu juga ditunjukkan konsep-konsep yang lebih menunjukkan kepada fenomena pandangan konkret dan dapat diamati observasi, misalnya tentang konsep fuqara, orang-orang miskin,
du'afa, orang-orang yang lemah, mustad'afin, kelas tertindas, zalimin, para tiran, orang-orang yang zalim, agniya, orang-orang kaya, kemudian mustakbirun, penguasa, dan sebagainya dan sebagainya. Ini merupakan satu bentuk daripada bentuk yang pertama. Melalui pendekatan sejarah ini, seorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dan di sini, maka seorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya. Karena pemahaman demikian itu akan menyesatkan orang-orang yang memahaminya. Seorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, misalnya yang bersangkutan harus mempelajari sejarah turunnya Al-Quran, atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran dan selanjutnya. Ini merupakan bahwa kita dalam memahami agama secara historis tentu harus memiliki ilmu pengetahuan tentang sejarah tentang Islam itu sendiri. Pendekatan memahami agama yang selanjutnya melalui pendekatan kebudayaan. Apakah Islam memiliki kebudayaan? Itu kita akan jawab nanti. Bahwa pendekatan kebudayaan juga dapat menjadi metode memahami agama melalui pendekatan kebudayaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan. Kepercayaan itu budaya. Ya. Kemudian kesenian, adat istiadat, dan berarti pula kegiatan dalam bentuk usaha, batin dalam bentuk akal, dan sebagainya. Untuk menciptakan sesuatu yang termasuk dalam hasil kebudayaan, itu ya, untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Jadi melalui apa? Melalui sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia. Sultan Takdir Ali Syahbana mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan adalah hasil dari daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, dan adat istiadat, dan sebagainya. Kesemua itu selanjutnya digunakan sebagai kerangka acuan atau blueprint oleh seseorang dalam menjawab sebagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, kebudayaan tampil sebagai pranata alat yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tatanan empiris atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Pengalaman agama yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber agama, yakni wahyu melalui kitab suci. Kita misalnya membaca kitab fikih
Maka fikih yang merupakan pelaksanaan dari nas Al-Quran maupun hadis sudah melibatkan unsur penalaran dan kemampuan manusia. Dengan demikian, agama menjadi membudaya atau membumi di tengah masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan budaya yang berkembang di masyarakat. Tempat agama itu berkembang. Dengan melalui pemahaman terhadap kebudayaan tersebut, seorang akan dapat mengamalkan ajaran agama. Kita misalnya menjumpai kebudayaan berpakaian secara Islam, itu seperti apa? Bergaul, bermasyarakat, dan sebagainya. Dalam produk kebudayaan tersebut, unsur agama ikut memiliki peran penting. Misalnya di sini pakaian itu seperti menutup aurat. Jadi di sini pakaian model jilbab adalah hasil kebudayaan dari peran agama itu sendiri. Sebaliknya, tanpa adanya unsur budaya, maka agama akan sulit dilihat sosoknya secara jelas. Jadi, kebudayaan yang dihasilkan dari agama itu konkret. Misalnya pemahaman kita dari fikih, bagaimana cara menutup aurat, bagaimana cara kita bermuamalah, itu adalah hasil daripada budaya, dan melalui pendekatan budaya kita dapat memahami agama secara konkret. Baik, kita masuk pada bahasan terakhir, pemahaman agama melalui pendekatan psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi adalah ilmu jiwa. Ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang diamati. Mempelajari keadaan jiwa seorang melalui perilaku yang diamati. Jiwa yang normal tentu memiliki perilaku normal. Gejala jiwa orang yang tidak normal tentu memiliki perilaku berbeda, ya. Berbeda. Menurut Zakia Derajat, perilaku seseorang yang tampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Jadi agama itu memiliki peran penting dalam perilaku seseorang. Jadi di sini ada bentuk daripada perilaku yang diyakini oleh keyakinan yang dianutnya. Seseorang ketika berjumpa saling mengucapkan salam, itu adalah perilaku. Hormat pada kedua orang tua itu efek daripada konsep agama. Kepada guru menutup aurat atau berkorban untuk kebenaran dan sebagainya merupakan gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa agama. Ilmu jiwa agama sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakia Derajat tidak akan mempersoalkan benar tidaknya suatu agama yang dianut seseorang. Melainkan yang dipentingkan adalah bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Jadi yang dipentingkan adalah bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Orang yang taat beragama tentu perilakunya sesuai dengan tuntunan agamanya. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, dalam ekonomi, dalam menggunakan pakaian, dan sebagainya.
Dalam ajaran agama banyak kita jumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang. Misalnya sikap beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai orang yang saleh, sebagai seorang yang berbuat baik, orang-orang yang sidik, dan sebagainya. Semua itu adalah gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah? Bagaimana kita sikap kita sebagai orang yang soleh? Ada itu perilaku-perilakunya, kelihatan dari perilaku dari seseorang dari agama yang dianut. Jadi di sini bahwa pendekatan secara fisiologis untuk memahami agama itu penting adanya. Dengan ilmu jiwa ini seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami dan diamalkan, seseorang juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkat usianya. Dengan ilmu ini agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menemukannya. Misalnya dapat mengetahui pengaruh dari sholat itu apa, efek daripada sholat, kemudian efek imbas hikmah dari zakat, haji dan sebagainya dengan melalui ilmu jiwa. Dengan pengetahuan ini maka dapat disusun langkah-langkah baru yang lebih efisien lagi dalam menanamkan ajaran agama. Itulah sebabnya ilmu jiwa ini banyak digunakan sebagai alat untuk menjelaskan gejala atau sikap keagamaan seseorang. Adik-adik, barangkali bahasan kita tentang pemahaman agama yang melalui pendekatan-pendekatan yang tersebut ini bermanfaat buat kita untuk lebih mendalami. Itu adik-adik harus membaca literatur daripada bahasan ini secara khusus. Nanti kalau ada pertanyaan kita dapat memecahkannya. Kalau ada masalah kita dapat memecahkannya bersama. Jadi alur daripada diskusi kita nanti bukan hanya antara adik-adik dan bapak, tetapi antara adik-adik dan sesama di dalam kelas ini. Jadi bisa saja ada pertanyaan, kemudian langsung dijawab oleh temannya. Nanti kita pecahkan bersama, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita cepat kembali seperti perkuliahan pada umumnya, tatap muka. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Tapi dari wabah ini kita dapat mengambil hikmah. Kuliah melalui media ini dapat kita ulang-ulang, dapat kita pahami, dan dapat kita pecahkan bersama. Kalau ada yang belum paham, tentu dapat mengulang-ulang perkuliahan ini. Jadi ada hikmah dari wabah ini. Tetapi kita mudah-mudahan ke depannya kita akan kembali normal, bisa bertatap muka, bisa berdiskusi bersama langsung. Ya. Jadi aktivitas adik-adik di dalam kolom komentar nanti selalu ditunggu, baik itu oleh saya pribadi maupun oleh teman-teman adik-adik yang
lain. Billahi taub, mudah-mudahan kita ini ada manfaatnya. Bapak minta maaf kalau ada informasi yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.